Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ba'd. Ayol ahbab yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan kajian kitab kita, yaitu kitab Majalisus Syahr Ramadan yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita pada pertemuan yang lalu sudah kita bicarakan terkait tentang adab-adab yang wajib yang harus ditepati dan dilaksanakan oleh mereka yang melaksanakan ibadah siam. Semoga dengan cara seperti itu ibadah siamnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul menjadi penggugur dosa bagi mereka, dan mudah-mudahan ibadah siam betul-betul mengantarkan pada tingkat ketakwaan yang sangat tinggi, la'allakum tattaqun. Di kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan berbicara pada fi adabis siyam al-mustahabbah. Adab-adab puasa yang sunnah. Artinya kalau dilaksanakan akan menambah kualitas ibadah siam kita. Kalau tidak dilaksanakan tidak menyebabkan dosa atau gugurnya pahala puasa kita. Baik. Syekh Utsaimin rahimahullah menulis dalam bab ini sekitar ada 5 adab yang paling penting yang perlu kita jaga dari adab-adab yang sifatnya sunnah. Yang pertama adalah as-suhur. Suhur yaitu makan sahur. Saudara sekalian, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makan sahur itu bagian daripada sunnah yang harus kita jaga. Walaupun mungkin secara fisik kita mampu tanpa harus makan sahur, iya. Tapi untuk menetapi sunnah dan sesuai dengan contoh Rasulullah SAW, kita sangat dianjurkan untuk memakan sahur. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakatan." Bersahurlah kalian karena ketika kalian makan sahur itu ada keberkahannya. Dalam hadis lain Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa yang membedakan antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab adalah sahur. Rasulullah SAW bersabda, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitabi aklatus sahari." Yang membedakan puasa kita dengan puasanya ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, adalah makan sahur. Orang-orang Yahudi dan Nasrani pada zaman dulu, kalau mereka melaksanakan puasa, biasanya mereka tidak sahur, langsung puasa saja. Sementara umat Islam sangat disunnahkan untuk melaksanakan sahur, dan ini bagian daripada cara kita untuk membedakan diri kita dengan orang-orang ahlul kitab. Saudara sekalian, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan sahur yang sangat diutamakan adalah kurma. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ni'mas sahurul mu'min at-tamru." Sahur yang paling baik yang seorang mukmin, sahur mukmin yang paling baik adalah memakan tamar, yaitu pun kurma. Kalau seandainya kita terbiasa dengan nasi, sementara kurma juga ada, bagaimana kalau seandainya kita makan kurma ternyata nggak kenyang? Maka dipadukan aja, nasi sebagian kecil, kemudian kurma juga sebagian, sehingga kita bisa menetapi sunnah Rasulullah SAW. Apakah bisa sahur dengan selain kurma? Ya jelas bisa. Bahkan kata Rasulullah SAW, walaupun dengan seteguk air, seteguk air sahurlah, untuk mendapatkan barokah dan untuk membedakan puasa kita dengan puasanya ahlul kitab. Saudara sekalian, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ketika waktu sahur adalah waktu yang sangat mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika sahur jangan sampai kita habiskan makan sahur sambil menonton televisi. Kemudian acaranya tidak bermanfaat, bahkan cenderungnya justru menghilangkan pahala kita. Drama, tapi dramanya buka aurat. Kemudian mungkin ada semacam acara-acara televisi lainnya yang justru sebenarnya itu membuat kita kehilangan keutamaan sahur. Justru pada waktu sahur kita banyak berdoa, karena waktu itu waktu yang sangat tepat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika selesai sahur, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum makan sahur, kalau masih sempat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah bersabda, "As-suhur kulluhu barakatun." Waktu sahur itu semuanya berkah. "Fala tad'uhu walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma'in." Ada beberapa catatan tambahan untuk sahur ini.
Di antaranya adalah apa? Sahur kita melaksanakannya walaupun dengan seteguk air. Rasulullah SAW pernah mengingatkan, sahur semuanya berbarokah. Maka jangan tinggalkan, walaupun kita ini sahur dengan seteguk air. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat memberikan salawat dan bersalawat kepada orang yang melaksanakan sahur. Kemudian, saudara sekalian, sahur ini sangat disunnahkan untuk apa? Untuk diakhirkan. Bahkan para ulama mengatakan jeda antara waktu akhir sahur dengan waktu adzan kurang lebih selama kita membaca 50 ayat Al-Quran. Ya, kurang lebih 15 menit lah. Itu jeda antara waktu berhenti sahur dengan waktu adzan. Paling baik seperti itu. Dan itu idealnya. Jangan diajukan mungkin jam 2, jam setengah 2, atau jam setengah 3, terlalu cepat. Sahur ini sangat-sangat disunahkan kalau kita ini mengundur waktu sahur. Saudara sekalian, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya kalau seandainya kita makan sahur, sebaiknya diundur. Tetapi jangan sampai mepet dengan waktu adzan subuh. Kalau ternyata sudah adzan subuh, ya nggak boleh sahur. Nah, kalau seandainya kita mendengar adzan subuh di sebuah kota, sementara waktu kita dengan waktu kota tersebut kok berbeda, misalkan adzannya kita yakin terlalu cepat daripada waktu yang telah beredar, maka kita boleh menghabiskan makanan sahur kita sampai kita betul-betul yakin bahwa memang sudah masuk waktu subuh. Kecuali kalau kita nggak yakin. Kalau kita nggak yakin, ya udah berhenti. Tidak boleh kita makan sahur ketika adzan subuh berkumandang. Baik. Kemudian yang kedua adalah berbuka puasa dengan menyegerakan. Artinya di antara sunnah dan adab seorang muslim adalah apa? Menyegerakan berbuka puasa. Karena ada kebaikan yang sangat banyak. Rasulullah SAW pernah mengatakan, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitrah. Manusia, maksudnya umat Islam, senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka itu menyegerakan berbuka. Jangan sampai berbuka nunggu waktu Isya atau setelah berlalunya maghrib dengan sengaja mengakhirkan waktu buka puasa. Ini tidak dibenarkan oleh syariat. Begitu matahari tenggelam yang ditandai dengan adzan maghrib, maka seorang yang berpuasa disunnahkan untuk segera berbuka puasa. Saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyunnahkan untuk berbuka puasa hal-hal yang dengan memakan sesuatu yang basah. Dan yang paling penting adalah apa? Kurma. Rasulullah mengatakan, inna kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini katanya Anas bin Malik, yuftiru qabla an yusalliya ala rutobatin. Sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbuka puasa sebelum salat maghrib dengan beberapa kurma rutob, kurma yang basah. Fa illam takun rutobatin fatamarat. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatkan kurma basah yaitu rutob, maka Nabi Muhammad SAW berbuka puasa dengan beberapa kurma kering. Fa illam takun tamarat. Kalau seandainya tidak ada kurma juga, hasawati min ma, maka Nabi Muhammad SAW akan minum beberapa teguk air. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kenapa? Karena ternyata untuk mengembalikan tenaga kita yang hilang saat sahur, saat puasa, adalah dengan zat yang manis, dan yang paling bagus adalah kurma. Maka Rasulullah SAW menyunahkan kita untuk berbuka puasa dengan kurma kalau ada. Kalau tidak ada, yang dengan yang manis-manis, misalkan dengan teh ataupun dengan yang lainnya. Rasulullah SAW juga bersabda tentang keutamaan menyegerakan berbuka puasa. Inna ahabba ibadi ilayya a'jaluhum fitrah. Sesungguhnya, ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi ya. Sesungguhnya orang yang paling aku sukai, ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disukai oleh Allah siapa? A'jaluhum fitron. Orang yang paling cepat menyegerakan berbuka puasa. Tentunya setelah waktu maghrib ataupun terbenamnya matahari itu betul-betul terjadi. Bukan berarti habis asar ya menyegerakan berbuka puasa, tentu ini membatalkan. Bukannya menyegerakan berbuka puasa. Kemudian teman-teman sekalian, yang ketiga, wayam bagi an yad'uwa inda fitrihi bima habba. Seorang muslim yang sedang melaksanakan puasa, hendaklah dia memperbanyak doa. Karena doa orang yang berpuasa sangat-sangat mustajab, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna liso'im inda fitrihi da'watan ma turaddu. Sesungguhnya seorang muslim yang melaksanakan puasa punya doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia berbuka puasa. Jadi sekali lagi, dari waktu pagi sampai waktu sore kita disunahkan untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling diutamakan lagi ketika menjelang berbuka puasa atau ketika saat kita berbuka puasa. Kenapa? Karena waktu-waktu tersebut adalah waktu yang sangat mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doakanlah kedua orang tua kita, doakanlah anak istri kita doakan guru-guru kita maupun para ulama yang rabbaniyin, kita doakan bangsa dan negara kita dan mendoakan saudara-saudara kita yang hari ini tertimpa musibah di berbagai belahan bumi lainnya. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian adab yang keempat di sini adalah apa? Wa min adabis siyami al-mustahabbati kathratul qiraati wadzikr waddu'a wassalah wassadaqah. Memperbanyak baca Al-Qur'an, memperbanyak zikir, memperbanyak salat sunnah dan memperbanyak sedekah. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 orang yang tidak akan ditolak doa mereka ketika mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, as-shaim hatta yuftir. Seorang yang berpuasa dari terbitnya fajar dia berpuasa sampai dia berbuka puasa. Wal imamul adil. Yang kedua adalah pemimpin yang adil. Kemudian yang ketiga, wa da'watul madlum yarfa'uhullahu fawqal ghamam wa tuftahu lahu abwabus sama wa yaqulu rabb wa izzati wa jalali la ansurannaki walau ba'da hinin. Yaitu orang yang terdolimi, di mana doanya itu akan terangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala ketika mendengar doa orang yang terdolimi, Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan demi kehormatanku, la ansurannaka, aku pasti akan menolongmu, yaitu menolong orang yang berdoa yang terdolim, walaupun nanti di beberapa waktu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah cerita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Lebih dermawan lagi kalau pada bulan Ramadan. Masya Allah. Kemudian saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mencontohkan kita untuk memperbanyak melaksanakan salat sunnah di bulan Ramadan, yang insya Allah akan kita bahas pada kajian tersendiri. Dan jemaah sekalian, Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang terbiasa puasa sunnah maksudnya, atau puasa wajib juga boleh, kemudian dia suka bersedekah, kemudian dia ini mengunjungi orang sakit, kemudian dia ini memberi makan, berbagi makanan, sedekah, maka orang ini diwajibkan bagi dia surga. Ada sebuah riwayat, suatu waktu setelah salat subuh, Rasulullah SAW duduk menghadap ke jamaah. Kemudian beliau bersabda, man asbaha minkumul yauma sha'iman, siapa di pagi hari ini puasa, maka ada salah seorang sahabat yang angkat tangan. Siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, faman tabi'a minkum al-yauma jinazatan, siapa di antara kalian yang hari ini, ingat itu habis salat subuh. Habis salat subuh. Siapa yang hari ini yang telah mengantar jenazah? Ada yang angkat tangan. Siapa? Abu Bakar lagi. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, faman at'ama minkumul yauma miskinan, siapa yang pagi ini telah memberi makan kepada orang miskin? Ingat pagi hari setelah salat subuh. Kemudian ada yang angkat tangan, ana ya Rasulullah, saya Rasulullah. Siapa dia? Abu Bakar radhiyallahu anhu lagi. Padahal dulu tidak ada panti asuhan, tidak ada panti orang-orang miskin, tapi Abu Bakar sudah memberi makan orang-orang miskin. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, faman ada minkumul yauma maridan, siapa yang pagi ini sudah mengunjungi orang sakit, ternyata ada yang angkat tangan. Siapa dia? Abu Bakar lagi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, majtama'na fi mri'in illa dakhala jannah, siapa yang melaksanakan 4 kebaikan tadi, maka dia pasti masuk surga. Yang pertama adalah puasa,
yang kedua adalah mengikuti jenazah, mengantarkan jenazah, yang ketiga memberi makan orang-orang miskin, kemudian yang keempat adalah apa? Dia mengunjungi orang sakit. Dan tentu perbuatan-perbuatan baik ini akan dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dilaksanakan di bulan Ramadan. Dan yang terakhir teman-teman sekalian adalah apa? Adab seorang yang berpuasa ketika melaksanakan puasa adalah ayyastahdiras shaimu qadra ni'matillahi alaihi bisiyam haitsu waffaqahu lahu wa yassara alaihi hatta atamma yaumahu wa akmala syahrahu. Seorang yang melaksanakan puasa, seorang muslim yang melaksanakan puasa hendaklah menghadirkan begitu besar kenikmatan Allah Subhanahu wa taala untuknya. Allah memberi kekuatan kepadanya untuk puasa. Allah memberi kekuatan kepadanya untuk beramal soleh. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepadanya untuk merampunkan ibadah puasa bahkan sampai 29 ataupun 30 hari nanti. Jadi ada semacam perasaan bahwa ini semuanya atas anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan ini merupakan sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, ya mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menjaga adab-adab yang wajib sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan yang ke-9, kemudian kita menjaga adab-adab puasa yang sunnah sebagaimana kita jelaskan tadi, insyaallah puasa kita akan menjadikan kita la'allakum tattaqun, betul-betul bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi ampun bagi dosa-dosa kita, rahmat bagi kita, dan kita akan dibukakan pintu royan di surga nanti dan kita bisa memasukinya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum ajma'in. Kita berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.